children, how are you today? Fine? Fine? Praise the Lord. Nah, kita selalu ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan berkat penyertaan pada kita ya. Nah, yuk sekarang kita mau belajar tematik. Kita mau berdoa dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai dengan pagi hari ini Tuhan Yesus. Hari ini kami ingin belajar ya Tuhan Yesus. Berkati kami, sertai kami dalam pembelajaran kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkati orang tua kami yang sedang bekerja di rumah maupun yang harus pergi ke kantor ya Tuhan Yesus. Lindungi mereka, berikan penyertaan, dan Engkau jauhkan dari mereka hal-hal yang tidak baik ya Tuhan Yesus. Itu juga Engkau lindungi agar mereka terjauh dari penyakit ini ya Tuhan Yesus, penyakit corona Tuhan Yesus. Engkau berkati, Engkau jagai, dan juga untuk Indonesia Engkau pulihkan Indonesia ya Tuhan Yesus, agar semuanya mau dan pandemi ini bisa berakhir ya Tuhan Yesus. Kami serahkan negara kami dan kegiatan kami pada hari ini. Haleluya, amin. Oke, yuk sekarang kita langsung buka. Oke, halaman terakhir kita halaman 154. Oke, nih coba kalian baca daur air. Kita dapat mengamati perubahan di alam. Salah satunya peristiwa hujan. Ya. Nanti kalian baca ya. Air hujan berasal dari air yang ada di permukaan bumi. Proses hujan berawal dari penguapan air di sungai. Ya, kalian nanti baca selanjutnya. Kita lihat nih ada daur peristiwa air. Yuk. Nggak bisa dibuka, nanti Mister sertakan ya, ada video yang bisa kalian tonton ya tentang siklus air ya. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari.
Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Silakan nonton dulu ya. Ya, sudah melihat videonya. Yuk sekarang kita isikan nih peristiwa proses perubahan benda. Oke, kita tuliskan yuk sama-sama di sini. Sebentar. Oke, nih. Benda asal air wujudnya cair. Ya, cair. Lalu uap air wujudnya benda gas ya. Ini gas. Perubahannya perubahan penguapan. Penguapan. Oke, uap air. Nah, di sini uap air. Uap air ini apa? Gas. Menjadi butiran awan. Butiran awan ini termasuk benda padat. Padat apa cair ya? Padat. Ya, butiran awan padat dulu ya. Ini merupakan kondensasi atau pengembunan ya. Lalu butiran air ya, ini ya, ini kita ganti cair juga ya. Lalu butiran air ini cair. Nah, kristal es ini baru padat ya. Ya, sorry, maaf nih, ini diganti nih. Butiran awan ini bukan cair, berarti gas, masih gas ya. Gas cair ya. Cair. Kristal padat ini termasuk benar ya. Dan ini disebut kristal es kan jadi padat, disebut mengkristal atau deposisi. Kristal es ini padat menjadi hujan, cair ya. Padat menjadi padat ke cair ini disebutnya ini disebut ya mencair ya. Padat ke cair, kristal ya, mencair. Oke, yuk, sudah. Nah, yang ini kamu jadikan PR ya, dengan kalimatmu sendiri ya. Ini PR. Oke, PR. Oke, sudah. Bisa lanjut.
kita sekarang mau belajar membaca jam. Ya, membaca jam. Ya, seperti Mister sudah pernah memberitahu, ya. Coba ntar Mister besarkan coba. Nih, lihat fokus di jam ini. Ya, fokus di jam ini. Ya, Mister pernah memberitahu nih. Ya, kita bicara menit sekarang. Ya, bukan jam, menit. Nih, yang garis ini garis yang agak panjang, ya, yang agak panjang ini. Bentar, yang agak panjang ini ya. Kita pakai warna merah. Ini 0 menit. Ya. Sini 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Ya, nih. Ini ke sini jaraknya 5 menit. Ya, begitu juga ini 5 menit. 10 menit. Ya, jadi 10 menit ini 5 5 5 5. Ya, ini 5. Ini 5. Ini 5. Ini 5. Ya, dan seterusnya ini 5 juga. Ini 5. Ini 5. Ini 5. 5 menit. 5 menit. Ya. Kalau misalkan jarum panjangnya di 2, ini berarti 5 tambah 5 10 menit. Ya, 10 menit. Lalu jarum panjangnya di angka, misalkan di angka 5 ya. Contohnya angka 5. Tinggal ditambah 5 menit, 10 menit, 15 menit ya, di angka 3, 15 menit, 20 menit, 25 menit. Ya, 25 menit. Sampai sini sudah mengerti? Terus kalau angkanya jarum panjangnya ada di angka, ya, di angka di sini, Mister. Oke. Ya. Nih, tepatnya di sini ya. Tepatnya di sini. Ya. Tepatnya di sini. Ya, tepatnya di sini. Ya. Nih. Sorry. Contohnya seperti di sini, ya. Tadi kan ini di angka 5, ya. Tadi berapa? 5, 10, 10, 15, 15, 20, 25, tambahin 25, 26, 27, 28. Ya, jadi menit ke 28. Ya. Sampai sini mengerti ya? Bisa membaca ya? Ini 1 menit, 2 menit, 3 menit ya. Tiap garis yang ini 1 menit. Ya. Oke. Nah, sekarang kita mau baca. Oke, kita hapus lagi. Kita kecilkan kembali. Oke, nah ya seperti Mister jelaskan tadi, ya. Kita perhatikan nih, satu perubahan satu angka pergerakan jarum panjang. Misalkan dari angka 9 ke 10. Nah, kita bicara jarum yang panjang ya, jarum menit ya. Angka 9 ke 10. Nih 5 menit ya. Lalu ke 11 5 menit juga. Ke 12 5 menit. Ya, jadi pergerakannya dari angka 9 ke 12 itu 3 kali 5, 15 menit. Ya. Sampai sini sudah jelas? Oke. Nah, sekarang nih pergerakan jarum pendek. Pergerakan jarum pendeknya sekarang. Ya. Kan 1 jam 60 menit atau 1 jam ya. Nah, sekarang kalau yang jarum pendek, ya, jika jarum pendeknya yang bergerak, ya, jarum pendeknya bergerak. Nih, jarum pendek. Ya. Dari misalkan di sini kita mulai dari angka 9 ya. Jarum pendeknya di angka 9. Ya. Lalu bergerak mau ke angka 10. Itu jaraknya 1 jam. Ini ya, 1 jam. Baik. Ya, 1 jam. Kalau misalkan 12 ke 1 nih ya, di sini 12 ke 1 itu 1 jam jarum pendeknya ya. Lalu
1 ke 2 ya, 1 jam. Ya, kalau misalkan jarum pendeknya dari 12 ke 3, itu berarti 1, 2, 3 jam. Ya, bisa dimengerti ya pergerakannya. Oke, nah sekarang jarum panjang lagi nih ya. Jarum panjang di pukul 12 ke pukul 12.10 ya. Dari angka 12 ke angka 2 untuk menitnya tinggal 2 kali 5 sama dengan 10 menit. Ya. Oke. Nih. Ya, jadi lama hujan turun adalah 15 menit ditambah 3 jam ditambah 10 menit. Jadi kita urutkan saja ya. 3 jam ditambah 15 menit ditambah 10 menit. Jadi 3 jam 25 menit. Ya, dari soal di atas lu ya. Kan dari jam menunjukkan jam 12:10. Lalu hujan dari jam 8.45. Ya, 8.45. Ya, kan ditanya dari 8.45 ke 12 ya, 8.45 ke 12.10 ya, di sini sudah jawab. Nah, ini sekarang ada tugas kalian ya, bagian A dan B. Bagian A dan B ya, A dan B. Oke, A dan B kalian. Nah, nih 45 menit sebelum pukul 9 adalah pukul berapa? Ya, sebelum pukul 9. Ya, 45 menit sebelum pukul 9. Berarti jam 8, jam 9 mundur ya, jam 9 mundur jam 45 menit. Jam 9. Ya, ini tadi jarum panjangnya ya. Nih, jam 9 kan begini, jam 9. Kita coba jam 9 dulu. Nah, jam 9 ya. Nanti kalian pakai penggaris ya. Ini jam 9. Ini jarum panjang. Ya. Lalu jarum pendek, insert jarum pendek pakai warna hitam. Oke, jam 9. Kita mundur sekarang. Ya. Kalau mundur ya. Oke, sekarang mundur. 45 menit sebelum ya, kita hitung mundur. Tadi kan jarak per menit ya. Ini 5 menit, kita hitung aja. Ya, kita hitung mundur. Ini ke sini 5 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, 30 menit. Ya, 30 menit. 35, 40, 45. Iya, berarti jarum panjangnya ada di angka 3. Angka 3. Oke, sorry. Jarum panjangnya warna merah ya. Nah, karena kok. Oke. Nih, oke. Nah, karena masih jam 8 ya. Ini masih jam 8, belum jam 9. Ini berarti jarum pendeknya kemudian angka 8, tapi agak lebih ya. Set. Oke, jadi udah bergerak mendekati angka 9, udah bergerak nggak pas di angka 8 ya, mungkin di sini nih ya. Nah, sampai sini udah ngerti? Oke. Nah, sekarang nih jam 11:10. Sekarang disuruhnya 2 jam lewat 10 menit. Nah, di sini udah 11:10 menit.
Kita taruh di sini ya. Jarum panjangnya ada di angka 11 lebih dikit, 11 lebih dikit. Oke. Nah, kok 11 lebih dikit ya, nanti ini panah kitanya. Lalu lewat 10 nih, 5 10 berarti jarum panjangnya di angka 2. Oke, nah sekarang jam ya, sekarang jam ya, berarti kalau jam jarum pendeknya ya, tadi ingat jarak antara satu ruas ya, 10 ke misalkan 10 ke 11 itu 1 jam, jadi 11 ke 12 1 jam. Nah sekarang 2 jam ya, 11 12 1 jam ya, ke jam 1 siang berarti ya, ini 2 jam ya, ini 1 jam, ini 1 jam, 2 jam. Oke, jadi jarum pendeknya ada di jarum panjangnya masih di angka 2 kan, 10 masih 10 menit. Nah, itu jarum pendeknya ada di tadi angka berapa? Angka 1. Oke. Nah, ya, yang ini PR. Ya, nanti hitung di dalam 1 menit nih. Ya, PR juga. Ini PR. PR. Ya, ini juga PR. Oke, hitung dalam satuan menit. Ya, ini ada hujan turun pada pukul 01.20, berhenti di pukul 01.48. Ya. Nah, sekarang hitung menitnya aja. Berapa lama hujan turun? Dari 20 ke 48, berapa menit? Jarum panjang. Ini jarum panjang di angka 20. 20 di mana? Di angka 4 ke 48. Dihitung ya. Oke. Oke, yuk sekarang ke halaman selanjutnya. Terhapus, ting. Nah, di sini coba baca teks. Hujan masih turun hingga waktu sekolah usai. Pada hari itu, Made membawa payung dan jas hujan. Made pun menggunakan jas hujan saat pulang. Di jalan bertemu Made. Dandi sedang berteduh di bawah pohon. Lalu Made meminjamkan payungnya kepada Dandi. Ya nih ya, temannya akhirnya meminjamkan payung. Ya, si Made meminjam payung pada Dandi. Nah, jika kamu Made, apakah kamu berbuat yang sama? Ayo jelaskan. Ya, kita jawab sama ya. Jika kamu jadi Made, apakah berbuat? Pastinya apa? Ya, kita jawab sama-sama ya. Pasti berbuat yang sama. Karena apa? Karena ya dapat membantu atau menolong teman yang kesusahan. Ini termasuk kesusahan ya, kehujanan. Apakah kita perlu menolong teman? Ya perlulah, ya perlu. Ya, perlu menolong teman. Ya. Gunanya apa? Gunanya ya meringankan beban. Ya. Teman yang kesusahan. Oke. Ya, mungkin kamu pernah ya pernah menolong teman. Oke ya. Nanti
Ya, di pelajaran-pelajaran berikutnya kita Mister pengen tahu, pas kita tatap muka ya, pas kita tatap muka, Mister pengen tanya-tanya ke kalian apa ya pengalaman kamu menolong teman ya, yang sangat membutuhkan pertolonganmu. Nanti Mister pengen tanya-tanya sedikit ya. Nah, di sini ada pelajaran 6 di halaman 159 ya. Banyak contoh perubahan wujud benda kehidupan sehari-hari. Salah satunya pada gambar berikut. Ini apa ya? Garam. Ya, kemarin kita sudah pernah belajar ya tentang petani pembuat garam. Ya. Coba wujudnya apa yang terjadi? Nanti bisa kamu tuliskan di sini. Ya, kamu tuliskan di sini. Ya, tuliskan. Tuliskan. Ya, perubahan wujud apa? Ya, dalam bentuk cerita loh ya. PR. Oke? Nah, di sini oke. PR, kita lanjut. Nah, di sini nih ada tugas-tugas nih. Tugas-tugas ini banyak tugas nih ternyata kalian. Nih, karena terakhir ya sampai dengan halaman ya, dan kan hari Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, ini PR. Ya, PR. Ini Mister kasih waktu. Ya, PR-nya kan banyak ya. Ya, PR-nya kan banyak. Ini PR juga. Ya, PR. Ya, itu PR. Yang ini PR juga. Ya. Lalu evaluasi juga PR. Evaluasi. Ya, evaluasi PR, ini PR. Ya. Ini nggak usah nih refleksi. Ya, refleksi nggak usah PR. Ya, Mister kasih waktu sampai dengan Senin. Senin apa Minggu? Minggu ya, sampai Minggu, sampai hari Minggu boleh dikumpulkan. Ya. Sampai Minggu. Ya, nggak harus Jumat. Ya. Oke. Ya, sekian pembelajaran dari Mister ya sampai di sini ya. Walaupun ada tugas banyak, tetap kamu cicil-cicil ya. Mister kasih waktu sampai Minggu. Minggu untuk mengumpulkan ya. Nah, kan mudah nih yang halaman juga, yang halaman mana? Nih ya, ibu membuat kue sebelum ibu memanaskan mentega jadi mentega dan coklat terlebih dahulu dari kompor. Apa yang terjadi? Mentega dan coklat dipanaskan. Mengapa hal itu terjadi? Karena kan dipanaskan, ya akan mencair. Jadi benda padat ke cair. Ya, ini tulis di buku itu ya, di buku PR, buku PR, ya, buku PR, buku PR. Oke, ya, ini PR, buku PR. Sama yang jam juga boleh, ya, buku PR ya. Ya, sekian pembelajaran Mister. Semuanya sehat selalu, semuanya juga rajin belajar. Walaupun PR-nya banyak, nggak banyak sih ini, ya. PR-nya banyak, harus tetap mengerjakan biar terbiasa berlatih, ya. Nah, sekian pembelajaran Mister. Kita doa dulu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaanmu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar, berkati kami agar selalu giat belajar. Walaupun tugas kami banyak, kami akan
tetap belajar, mengerjakan, dan juga ingin menyelesaikan agar kami bisa melakukan, bisa berhitung, bisa mengingat pelajaran kami yang sudah kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sekian pembelajaran Mister. Semuanya sehat selalu, Tuhan Yesus berkati. Dadah.